Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Dan kebanyakan tidak bermutu. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, anak muda Indonesia yang punya prospek bagus, baru saja mengikat kontrak dengan KMSK Denzee, klub dari Challenger Pro League atau Belgia First Division B, atau ya itu setara divisi 2 lah, Liga 2 kalau di Indonesia. Nah, ini seperti apa nanti akan kita bahas di edisi kali ini, karena komentator gadungan punya 4 saran yang bagus yang harus dilaksanakan Marcelino Ferdinand supaya bisa tetap eksis di Belgia, supaya bisa bertahan lama di Eropa, karena tidak mudah saudara-saudara, tidak mudah. Senior dia sudah membuktikan, beberapa senior dia sudah membuktikan gagal di sana, pulang ke Indonesia karena faktor-faktor yang sebenarnya sepele, yang klasik khas orang Indonesia kalau merantau itu ya seperti itu. Dan semoga Marcelino tidak buru-buru pulang, karena kontraknya kan sampai 2024 dan kemungkinan ada opsi perpanjangan 1 tahun, dan ya kan sebentar lagi ada Piala Dunia U20. Kalau dia tampil bagus di Piala Dunia U20, pemandu bakat dari Eropa kan pasti datang semua, dan dia akan, ya gitulah, nanti akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini bergabungnya Marcelino ke Belgia ini, terbangnya Marcelino ke Belgia ini sebagai kabar gembira di tengah kekecewaan pendukung Indonesia, supporter timnas, media, pengamat semua di Indonesia kecewa ketika 2 pemain muda yang sebenarnya diharapkan akan bisa settle di Eropa, bisa eksis di Eropa, itu memutuskan kembali ke Indonesia. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Mereka memutuskan kembali ke Liga Lawak dengan alasan yang menurut saya, ya kalau Egy kan dia nggak bisa bersaing di sana lah. Terlalu banyak menggiring bola. Jadi cara main Eropa dan cara main Indonesia kan beda. Jadi ya gagal lah kita. Kalau Witan ini yang agak disayangkan sekali, karena sebenarnya catatan dia, statistik dia di Eropa itu bagus, saudara-saudara. Di klubnya yang sebelum ini di Trenčín, AS Trenčín itu di Liga Slovakia itu dia bagus, dia pemain utama. Tapi ya karena faktor non teknis lah, rindu keluarga. Aduh, ya itulah, begitulah. Jadi dia, dan Marcelino ini kepergian Marcelino ini tetap mendapatkan sambutan yang sangat bagus, dan itu terbuktikan banyak semua, tidak ada satupun orang Indonesia, supporter Indonesia yang bereaksi negatif terhadap keputusan Marcelino pergi ke Belgia, walaupun main di Liga 2, di kompetisi kasta kedua. Dan itu bukan klub di Liga, di kasta kedua pun, divisi 2 pun bukan klub yang terancam promosi, bukan ya, klub papan menengah ke bawah lah. Tapi apa yang dilakukan itu tetap disambut positif saudara-saudara, karena sejelek-jeleknya liga kompetisi di Eropa, level 2 di Eropa masih jauh lebih bagus daripada main di Liga Indonesia. Jauh lebih bagus, ada 10 kali jauh lebih bagus dari semuanya lah. Semuanya, dari kultur, dari tradisi, dari cara bermain, dari profesionalismenya, dari banyak aspek lah. Itu di Eropa itu jauh lebih unggul daripada di Indonesia, di Asia ya, di Indonesia lah khususnya. Dan apa yang dilakukan Marcelino sangat bagus, karena dia baru berusia 18 tahun. 18 tahun, dan kalaupun dia nanti main di sana 1,5 tahun, kan dia masih umur 19, umur 20, masih ada jalan lagi. Asalkan
dia mengikuti saran dari komentator gadungan yang sebentar lagi akan kita berikan beberapa saran untuk Marcelino Ferdinand supaya tidak mengikuti Egy, tidak mengikuti Witan, atau tidak mengikuti beberapa pemain senior-senior dia dulu di masa lalu, seperti kalau saudara-saudara ingat seperti yang rombongan yang pernah main di Vise Belgia itu, kayak Alvin, kayak Yandi Sofyan, kayak ada lagi yang dulu yang si Samsir Alam yang di Peñarol di Uruguay, ya kayak begitulah. Semoga dia bisa bertahan lama lah ya, minimal 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun juga bisa kalau semoga ya. Apalagi di Belgia kan ada Sandy Walsh, Abang Sandy itu sudah pastilah itu akan membimbing adiknya si Marcelino itu. Sudah pasti dia akan membimbing, dan dia ya oke lah, kita harus optimis dan kita akan dukung terus. Dan siapa aja talenta muda Indonesia, kalau Hoki Caraka mau pergi ke Eropa silahkan, kalau siapa Ronaldo Kuateh mau pergi ke Eropa silahkan, Ferrari kalau mau ke luar negeri juga boleh, ya itu lebih bagus di usia yang masih belasan tahun seperti 18, 19, 20 itu ya memang seharusnya keluar, jangan main di Indonesia. Kalau udah Anda main di Indonesia terjebak zona nyaman, sudah karir Anda selesai. Nah, saudara-saudara, begini saudara, ada ini nasihat saya sebagai gadungan nih, komentator gadungan, sebagai gadungan nih, saya menasihatkan, pertama, jangan mudah nasihat kepada Marcelino ya, dan ini berkaca dari apa yang terjadi pada pemain-pemain sebelumnya. Pertama sekali, jangan mudah rindu homesick itu kangen rumah. Kalau bahasa Jawanya itu mbok-mboken ki apa ya, mbok-mboken ki ya itulah pokoknya, ya kangen, pengen buru-buru pulang, pengen lihat misalnya nih di sana, di luar sana dingin, dia memimpikan wah kok di Indonesia hangat, kayak gitulah. Terus misalnya dia pengen, wah lama nggak makan nasi nih, atau wah pengen makan soto, kayak gitu. Itu hal-hal yang disebut sebagai homesick. Pengen, wah kalau di Indonesia bisa jajan gorengan, ada tukang bakso, ada ini, ada itu. Wah, itu dihindari saudara-saudara. Dek Marcelino, jangan berpikir seperti itu. Dikit-dikit, kalau di Indonesia enak gini. Jangan. Anda tuh masih muda, masa depan Anda masih cerah, dan Anda belum punya tanggungan. Jadi santai aja, nikmati hidup di Belgia, di luar negeri berkarir. Jadi jangan dikit. Kalaupun Anda memang ingin mengikuti suasana Indonesia, kan di sana ada kedutaan, main aja ke kedutaan di sana, menyapa warga di sana kan bisa. Jadi nggak usah terlalu kadang tuh orang Indonesia ya, ini bukan hanya pemain, orang Indonesia itu kalau dia merantau ke luar negeri itu, kalau dikit-dikit ingat rumah, dikit-dikit itu masakan ibu saya enak, aduh jangan, nggak usah kayak gitu. Terus dikit-dikit biasanya kalau hari pulang kerja saya nongkrong di sini, nggak usah kayak gitu. Jadi itu yang bikin Anda akan tidak betah di sana. Nah, pertama itu. Kedua adalah disiplin dan profesional. Disiplin. Jadi kalau Anda ingin Anda harus disiplin. Jadi misalnya nih, latihan jam 7, ya Anda harus datang sampai di tempat jam setengah 7 atau jam 6. Misalnya pertandingan ya Anda disuruh pemanasan, Anda pemanasan. Anda nggak usah melawan perintah pelatih, nggak usah berkonflik dengan senior Anda di sana, nggak usah melawan rekan setim Anda, itu nggak bagus. Profesional, jadi profesional itu ya apa yang dikatakan pelatih itu dijalani. Semua menu latihan, walaupun itu berat sampai Anda muntah sekalipun, dijalani. Terus kalau perlu menambah porsi latihan sendiri, belajar dari pemain-pemain di situ, pemain-pemain yang sudah senior di situ, dari pelatih-pelatih Anda, itu penting. Kemudian yang ketiga menjaga diri. Itu penting sekali, menjaga diri. Menjaga diri maksudnya gini, jadi jangan terbawa oleh pergaulan
pergaulan di sana, di Eropa itu bebas, mereka bebas sebebas-bebasnya. Yang dia nggak pernah dibayangkan di Indonesia pun ada di sana, dan itu nggak usah terpengaruh. Anda fokus aja tujuan Anda ke sana mau main bola itu. Jadi aktivitas Anda ya pergi ke lapangan bola, latihan, pulang istirahat, perbanyak istirahat, makan makanan yang sesuai dengan nutrisi yang diberikan klub. Dan saya yakin di Eropa itu makanan benar-benar dijaga dari hal yang detail-detail. Berapa jumlah air yang Anda konsumsi, berapa jumlah kalori, itu dihitung secara detail. Dan itu harus Anda ikuti, menjaga diri. Jangan sampai Anda kelebihan berat badan atau apa lagi. Ya itu tadi, makan nasi, kebanyakan makan nasi karena, atau makan gorengan, abon, apa segala macam. Makan sambal karena biasa di Indonesia. Itu Anda nggak menjaga diri tuh. Menjaga diri dengan baik ya. Terus berhati-hati di sana. Jadi ya yang normal-normal saja lah. Nggak usah dugem, nggak usah nggak usah. Ya itu. Pokoknya yang baik-baik di sana. Terus kemudian yang keempat. Nah ini yang paling penting nih. Yang paling penting nih, keempat nih. Nah, yang keempat nih, yang keempat nih yang paling penting, saudara. Penting dan walaupun terkesan sepele ini, terkesan sepele dan personal, tapi ini sangat-sangat penting. Sangat penting sekali. Apa itu? Buru-buru menikah atau kawin muda. Nah, ini kesalahan fatal pemain sepak bola Indonesia. Kalau sudah punya uang, sudah punya penghasilan yang banyak, sudah populer, dia akan buru-buru nikah muda, nikah. Contoh ini yang saya kasih contoh ya, Witan. Itu umur 21 sudah nikah. Akibatnya apa? Ya istrinya hamil atau apa saya nggak tahu, minta pemainnya dia pulang. Lah kan salah satu alasan Witan balik ke Indonesia itu ya karena istrinya itu, alasan keluarga. Itu bukan saya mengada-ngada, itu dikatakan langsung oleh direktur tekniknya AS Trensin. AS Trensin bilang dia bilang ya keluarganya ya itu istrinya itu, kemungkinan istrinya mau melahirkan atau istrinya tinggal di Indonesia. Jadi dia rindu istrinya. Itu ya memang itu menikah itu urusan pribadi, jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi sebisa mungkin jangan terburu-buru, Anda masih muda. Nanti kalau udah umur 25 ke atas, 30 baru berpikir ke situ. Kalau Anda sudah seperti Lionel Messi, sudah seperti Cristiano Ronaldo, sudah karir Anda sudah mapan, baru berpikir hal yang lain. Tapi kalau Anda baru merintis, jangan disibukkan dengan itu tadi. Menikah muda. Itu Witan itu salah satu yang bikin Witan pulang ke Indonesia itu ya itu istrinya itu baru umur 20, 21 udah nikah. Akibatnya ya bingung kan dia. Dia bingung, dia mau gimana di sana sendirian. Nah, istrinya di sini sendirian. Terus mau gimana? Ya terpaksa pulang dia. Walaupun main di Liga Pak. Walaupun main di Persija ya, sekali lagi ya, saya tidak merendahkan Persija atau apa, tidak. Ini masalahnya adalah Witan kayak gitu adalah aset nasional, aset negara. Sebaiknya itu biarkan dia berkembang di sana, jangan buru-buru dibawa pulang ke Indonesia. Nanti kalau udah umur 30 baru boleh kembali ke Indonesia, nggak masalah. Tapi kalau masih umur-umur 20-an, 19, 21, 22, 23 ya biarkan berkembang. Dan itu yang terjadi dengan Witan karena dia buru-buru nikah, ya itulah dia punya tanggungan sekarang kan. Jadi Marcelino tolong itu diperhatikan itu, walaupun itu sepele tapi itu fokus aja pada diri Anda sendiri, kembangkan karir Anda dulu, jangan buru-buru tergoda oleh perempuan. Jangan berpikir ke situ. Jadi fokus dulu karir Anda, membangun karir Anda dengan baik. Misalnya nih ya, tahun ini Anda main di musim ini dan musim depan main di divisi 2. Tahun depan setelah kontrak Anda dengan Dense habis, cari klub yang dari liga kasta lebih tinggi, divisi 1 di Belgian First A namanya. Nah,
Jupiler Pro League, nah, Liga Profesional Belgia lah pokoknya yang kasta tertinggi. Atau main di negara lain yang lebih besar, kayak misalnya di Jerman, atau di Italia, atau di Inggris, atau di Spanyol. Inggris kalau di Liga Premier League kayaknya nggak mungkin nih, karena peringkat Indonesia nggak sampai 70 di ranking. Nah, ya pokoknya kembangkan karir Anda dulu. Nanti kalau Anda sudah seperti Mohamed Salah, Anda sudah seperti siapa? Lionel Messi kejauhan lah. Sudah seperti Hakim Ziyech, sudah seperti Pedri, maksudnya udah settle, udah populer. Ya itu boleh lah nanti. Anda udah digaji misalnya 100.000 euro per pekan. Nah, bolehlah baru Anda menikah, membangun rumah tangga, nanti istri Anda bisa diajak berkelana ke Eropa, tinggal di sana yang biayanya mahal. Begitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi kayak Witan kalau dia mau bawa istrinya dia ke Slovakia juga mikir, biaya hidup di Eropa itu tinggi, saudara-saudara. Gaji dia di Slovakia, saya rasa lebih banyak gaji dia di Indonesia kan. Dan dia mau hidup di sana berdua dengan sistem, dengan biaya hidup di Slovakia ya susah di Eropa ya. Jadi ya mau tidak mau dia berpikir realistis, cari uang yang banyak, tidak peduli lagi karirnya. Walaupun sebenarnya main di Trenčín itu dia bagus, dia paruh pertama musim ini dia main banyak sekali, dia mencetak banyak sekali gol, dia jadi pemain inti, dan dia pulang karena istrinya minta dia pulang. Dan semoga itu nggak terjadi sama Marcelino, saudara-saudara. Saya doakan ya Marcelino ya, tetap bertahan di sana. Karena mentalmu harus terbentuk di sana. Di Eropa itu mentalmu akan terbentuk. Dan yang untung nanti bukan hanya kamu, tapi Indonesia juga untung. Sepak bola Indonesia akan untung. Tim nasional Indonesia akan untung. Dan semoga kamu bisa bertahan sampai nanti kalau udah umur 30 lah, baru kau pulang. Baru kau nikah. Berumah tangga nggak masalah. Kalau sekarang masih fokus dulu bangun karir setidaknya 5-10 tahun ke depan. Nah, saudara-saudara, Marcelino ini sebenarnya nggak akan, ini menurut saya, menurut analisis saya, gadungan namanya juga gadungan. Kalau salah ya mohon maaf. Dia nggak akan terlalu susah beradaptasi dengan di klubnya itu, di Belgia itu, di DNC itu dia nggak akan. Nah, kenapa? Karena DNC ini klubnya dimiliki oleh investor dari Singapura, yang punya apa ya? Dia juga investor ini dia juga punya klubnya Singapura. Kalau sudah tahu yang Albirex Niigata Singapura, yang franchise-nya Albirex Niigata di Jepang, yang di Singapura. Nah, itu dia satu grup dengan itu. Kemudian di situ juga ada pemain dari Singapura, anaknya Fandi Ahmad, Ilhan Fandi itu anaknya. Terus ada pemain dari Asia. Sebelumnya dari Jepang itu yang pemain sebelumnya main di Urawa Reds Diamonds. Itu dia juga main di situ. Terus apalagi? Ya itu, dengan adanya pemain dari Asia, dengan apalagi ada pemain dari Singapura ya, Ilhan Fandi otomatis sudah bisa bahasa Indonesia lah. Bahasa Melayu, dia orang Singapura itu rata-rata bisa bahasa Melayu. Bahasa Melayunya lebih mirip bahasa Indonesia dibanding dengan orang Malaysia gitu. Jadi saya rasa nggak akan susah. Apalagi Marcelino juga bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggris beberapa kali kalau sudah lihat dia kan diajak Sintayong untuk konferensi pers waktu di Piala AFF, waktu di pertandingan-pertandingan dengan timnas itu. Jadi nggak akan kesulitan lah, apalagi ada pemain dari Jepang. Jadi itu akan banyak membantu dia. Apalagi di sana kan juga ada kakak Sandy Walsh. Sandy Walsh itu udah pasti kakak Sandy Walsh akan membantu dia untuk beradaptasi. Jadi saya sih optimistis dengan Marcelino. Apalagi Marcelino ini udah dari kecil, udah dari remaja itu udah terbiasa merantau. Kan dia orang Jakarta, lahiran Jakarta, terus sejak umur berapa? Umur 17 atau umur 16 atau umur 15 main di Surabaya, berpisah dengan keluarga dia, berpisah dengan ayah orang tua dia, keluar ya. Jadi nggak masalah sih, walaupun ya paling awal-awal ini aja agak susah karena kan di sana musim dingin kan beda. Di Indonesia musim dingin paling suhu 20 derajat udah itu pun jarang-jarang. Kalau di Eropa bisa sampai 0 derajat, bisa sampai minus. Nah, itu aja pertama yang harus diadaptasi. Dan sebaiknya
tim nasional, Sintayong nggak usah manggil dia dulu, manggil dia untuk pemusatan latihan jangka panjang. Nanti aja kalau sudah Piala Dunia U20 baru dipanggil. Karena yang penting Piala Dunia. Kalau Piala Asia U20 nggak usah main, nggak apa-apa, biarkan Marcelino adaptasi dulu, fokus dengan klub barunya itu. Dan ya kalau melihat anak ini, ya tabiat anak ini, attitude anak ini sih saya optimis. Dia anak yang nggak banyak neko-neko lah, nggak terlalu banyak aneh-aneh, nggak terlalu banyak bermanuver, nggak terlalu banyak tuntutan. Dia ya lurus-lurus saja, dia nggak terlalu emosional. Contoh waktu Piala AFF waktu lawan Thailand kan dia diprovokasi sama Mano Polking. Santai aja tuh dia. Itu bukti bahwa walaupun umurnya dia muda, dia masih dewasa. Dia sudah cukup dewasa, dan saya rasa saya optimis lah dengan Marcelino. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah berbicara tentang Marcelino Ferdinand dan klub barunya KMSK Deinze. Kita juga udah memberikan saran-saran, kita memberikan analisis, kita memberikan sudut pandang gadungan ini. Ya, boleh diikuti juga, boleh juga tidak diikuti, bebas saja. Boleh didengarkan, boleh juga tidak, bebas saja ya saudara-saudara. Yang penting sopan, jauh dekat 5.000. Kayak naik angkot ini. Ya, itu tadi saudara, kita udah membahas apa yang seharusnya dilakukan Marcelino supaya betah di Belgia, supaya eksis di sepak bola Eropa, supaya tidak buru-buru pulang ke Indonesia, supaya memanfaatkan semua kesempatan yang didapat dia dengan maksimal. Karena tidak semua pemain dari Asia, dari Indonesia punya kesempatan berharga seperti itu, bisa main di Eropa. Kalau itu tidak dimanfaatkan, kalau itu disia-siakan, ya tidak akan datang dua kali, saudara-saudara. Jadi itu tadi saran komentator gadungan. Semoga Marcelino mendengarkan saran saya dan melaksanakannya dengan baik. Karena pelatihnya Aji Santoso juga memberi saran yang kurang lebih samalah dengan apa yang dikatakan komentator gadungan. Oke, saudara-saudara, gitu aja ya. Kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf, tapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Kalau ada waktu kita sambung kembali di lain kesempatan. Kalau saudara-saudara semua merasa channel komentator gadungan bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, atau apapun lah yang kalian nilai itu positif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak ya abaikan saja. Oke saudara-saudara, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka!